Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, di sebuah desa sunyi di kaki pegunungan, hidup seorang gadis bernama Kinanti. Cantik, lembut, dan tak pernah menyangka cintanya akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Suaminya dibunuh, dirinya dihancurkan, dan tubuhnya dibuang, seolah tak pernah ada. Namun, ada satu hal yang mereka lupakan. Arwah yang mati dengan dendam tidak akan pernah benar-benar pergi. Inilah dendam arwah Kinanti. Di sebuah desa yang sunyi, hidup seorang gadis bernama Kinanti. Ia dikenal cantik, lembut, dan penuh tanggung jawab. Sejak ayahnya meninggal, Kinanti menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, sebelum berangkat ke perkebunan teh, ia membantu ibunya membuka warung kecil di depan rumah mereka. Namun, kecantikan Kinanti ternyata mengundang niat buruk seseorang. Arga, pengawas perkebunan, diam-diam menyimpan obsesi terhadap Kinanti. Ia menginginkan Kinanti menjadi miliknya. Padahal, Arga sudah memiliki istri. Suatu sore, "Pulang, Neng, abang anter ya." Suara Arga terdengar halus. Namun, Kinanti menolak dengan sopan. "Maaf bang, saya mau pulang bareng teman." Penolakan itu membuat wajah Arga berubah masam. Malam harinya, Arga datang ke warung milik ibu Kinanti. "Kopi satu, sama mie instan pakai telur." Kinanti hanya diam dan melayani seperti biasa. Namun, kali ini Arga punya tujuan lain. "Kinanti, gue mau ngomong." Tangannya meraih tangan Kinanti. "Gue mau lu jadi istri kedua gue." Suasana mendadak hening. Kinanti menarik tangannya. "Maaf bang, saya tidak mau." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk melukai harga diri Arga. Hari berlalu, dan kebahagiaan akhirnya datang. Seorang pria sederhana bernama Raka melamar Kinanti. Raka hanyalah buruh ladang, namun ia memiliki hati yang tulus. Setiap pagi, Kinanti menyiapkan sarapan. "Nanti pulangnya jangan kemalaman ya, Kang." Raka tersenyum. "Iya, Neng, tunggu akang pulang." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Arga tidak bisa menerima kenyataan itu. Rasa sakit hatinya berubah menjadi kebencian. Dan malam itu, ia membuat keputusan yang mengerikan. Ia mendatangi 3 orang pria, Toto, Bima, dan Andi. "Kalian mau uang?" "Mau?" habisi Raka. Rencana pun disusun. Mereka menunggu di pondok tua di tepi hutan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Seolah alam ikut menyaksikan sesuatu yang buruk. Raka pulang sendirian. Ia tidak tahu bahwa maut sedang menunggunya. Tiba-tiba, 3 pria menghadang. Tanpa banyak bicara, serangan langsung dilayangkan. Raka mencoba melawan, namun tenaganya tidak sebanding. Satu pukulan keras menghantam kepalanya. Tubuhnya jatuh, namun ia masih hidup. Dalam keadaan sekarat,
Raka melihat seseorang berjalan mendekat. Arga. Salah gue apa, Bang? Suara Raka melemah. Kinanti, itu milik gue. Buh, satu pukulan terakhir mengakhiri hidup Raka. Di rumah, Kinanti menunggu. Hatinya gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang. Tak lama kemudian, kabar itu datang. Suamimu sudah meninggal. Dunia Kinanti hancur. Tangisnya pecah di malam itu. Ia memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Namun, ini belum berakhir. Karena seseorang masih menginginkan Kinanti dengan cara apapun. Dan dari sinilah awal dari teror yang sesungguhnya. Sejak kematian Raka, hidup Kinanti berubah sepenuhnya. Hari-harinya dipenuhi duka dan malamnya dipenuhi sepi. Namun, yang tidak ia tahu, teror perlahan mulai mendekat. Beberapa hari setelah kematian Raka, Arga kembali datang dengan wajah seolah peduli. Namun, niatnya tetap sama. Kinanti, sekarang kamu sendiri. Gue masih mau nikahin lo. Kinanti tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam rumah dan menutup semua harapan Arga. Penolakan itu membuat Arga semakin gelap. Ia tidak lagi berpikir sebagai manusia, melainkan sebagai seseorang yang dikuasai obsesi. Malam demi malam, Arga mulai membuntuti Kinanti. Diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Suatu malam, Kinanti berjalan pulang sendirian. Langkahnya cepat, hatinya gelisah, seperti ada yang mengikuti. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Di balik kegelapan, Arga berdiri, mengawasinya dengan senyum dingin. Tak lama setelah itu, Arga kembali menemui 3 pria, Toto, Bima, dan Andi. Kalian mau kerjaan lagi? Mau? Kali ini perempuan. Malam itu mereka menunggu di pondok tua, dan Kinanti tidak menyadari bahwa hidupnya akan berakhir. Saat ia melewati jalan itu, tiba-tiba beberapa tangan membekapnya. Ia berteriak, namun suara itu hilang di tengah hutan. Di dalam pondok, Arga sudah menunggu. Kali ini, lu nggak bisa lari. Jeritan Kinanti menggema di malam itu. Namun, tidak ada satupun yang datang menolong. Setelah semuanya berakhir, tubuh Kinanti dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam hutan. Seolah ia tidak pernah ada. Namun mereka lupa bahwa tidak semua yang mati benar-benar pergi. 2 hari, Kinanti menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, sesuatu telah bangkit. Malam itu, Arga terbangun karena suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketukan itu kembali. Lebih keras, lebih cepat, lebih mengganggu. Tok, tok, tok. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Di tempat lain, Bima berada di rumahnya. Tiba-tiba, lampu mati. Ia menyalakan senter dan berjalan menuju jendela. Di luar, ada seorang wanita, berdiri menunduk. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya.
Perlahan, wanita itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan lehernya berlubang. Itu Kinanti. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Namun, sosok itu sudah tidak ada. Bima berbalik, dan tubuhnya membeku. Karena Kinanti sudah berada di dalam rumahnya. Aku datang. Jeritan terdengar, namun hanya sebentar. Lalu hening. Dan malam itu, korban pertama telah dibalas. Kematian Bima mengguncang desa. Namun, itu baru awal. Toto mulai merasa takut. Namun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kebetulan. Malam itu, ia sendirian di rumah. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang rumah. Ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik, seseorang sudah berdiri di depannya. Kinanti. Wajahnya lebih mengerikan. Tubuhnya kotor dan matanya kosong. Kalian harus bayar. Tangan dingin mencekik leher Toto. Ia meronta, namun sia-sia. Beberapa detik kemudian, tubuhnya jatuh, tak bernyawa. Kini, tinggal satu. Andi. Malam itu, Andi pulang lebih cepat. Ia mengunci pintu dan mencoba tidur. Namun, suasana rumah terlalu sunyi. Tiba-tiba, suara dari dapur. Ia berjalan perlahan dan melihat Kinanti. Maafkan aku, sudah terlambat. Jeritan kembali terdengar dan kembali hening. Kini semua telah dibayar, kecuali satu orang. Kini tinggal Arga, orang yang paling bertanggung jawab. Malam itu, ia duduk sendirian. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Lampu mati. Rumah menjadi gelap. Ia menyalakan senter dan melihat keluar. Di halaman, Kinanti berdiri. Arga panik. Ia keluar. Namun, tidak ada siapa-siapa. Saat ia berbalik, Kinanti sudah berada di dalam rumah. Kamu harus membayar. Tangan tak terlihat mencekik leher Arga. Tubuhnya terangkat. Matanya membelalak. Dan dalam hitungan detik, ia mati. Keesokan harinya, semua kematian terungkap dan tubuh Kinanti ditemukan di dalam hutan. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi teror. Seolah dendam itu telah selesai. Namun satu hal yang pasti, jangan pernah menyakiti seseorang. Karena bahkan setelah mati, mereka bisa kembali. Dendam yang terpendam tidak akan pernah hilang sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kinanti hanyalah satu dari sekian banyak kisah tentang mereka yang tidak bisa bersuara saat hidup, namun berteriak
setelah mati. Jika kamu berada di posisi Kinanti, apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.